Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Tentang kriptografi ya. Oke, UTS-nya kapan ya? Ini nanti 2 minggu lagi ya UTS. Halo? Iya Pak, 2 minggu lagi. Iya Pak. Tanggal berapa? Tanggal 26 ya. Iya Pak. Iya mungkin Pak. Oke. Nanti selama minggu ini dan minggu depan nanti akan ada tugas apa? Soal kuis yang nanti akan saya upload di LMS. Jadi itu nanti yang akan jadi absen Anda ya. Jadi nanti akan ada kuis dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Nanti yang akan muncul di LMS. Jadi itu nanti yang akan jadi absensi Anda ya. Jadi nanti kuisnya nanti akan saya set. Anda bisa mengerjakan beberapa kali untuk pengerjaan kuisnya. Jadi nanti aktivitas Anda di LMS itu nanti yang akan saya masukkan ke dalam absensi ya. Oke. Nah, oke, sebelum kita ngomong ke kriptografi, kita review flashback sebentar tentang konsep CIA triangle. Nah, kemarin tuh ada yang C, ada yang I, ada yang A. Confidentiality, integrity, dan availability. Nah, terus apa hubungannya kriptografi ini dengan CIA triangle di sini? Nah, kriptografi, keterkaitan antara CIA triangle dengan kriptografi di sini adalah kriptografi dia digunakan untuk menjaga agar kerahasiaan data kita, yang confidentiality, kerahasiaan data kita tetap terjaga ketika kita ingin mengirimkan data di dalam jaringan. Selain itu, kriptografi juga digunakan untuk mengecek integrity dari data kita. Ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apa keterkaitan antara kripto dengan CIA, jawabannya ada 2. Yang pertama dari sisi confidentiality dan yang kedua dari data integrity. Oke. Nah, untuk kasus data integrity di dalam kriptografi di sini, implementasinya adalah misalkan di sini ada data A yang diterima oleh B. Nah, pada saat data dikirimkan, data A di sini dia memiliki hash misalkan 1376A89D. Pada saat data dikirimkan oleh B, untuk memastikan agar data yang dikirimkan oleh A sama dengan data yang dikirimkan oleh B, nah, cara ngeceknya adalah dengan menggunakan hashing. Nah, data nilai hash antara data A dengan data B, dia harus sama. Jadi misalkan ketika data tersebut diterima oleh B, nilai hash-nya harus sama, yaitu 1376A89D. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan nanti nilai hash yang di B itu berubah? Misalkan nilai hash-nya
ini jadi berubah 1 bit aja. Jadi E, 1376A89E. Yang terjadi adalah data tersebut ada perubahan, ada yang merubah data tersebut pada saat ditransfer dari A ke B. Jadi prinsip integrity, kalau misalkan di sini data ada yang berubah 1 bitnya, yang D menjadi E, ini data integrity-nya tidak tercapai. Integrity not achieved. Ya. Nah, itu adalah contoh implementasi integrity dalam kriptografi. Nah, terus kemudian, nah, kriptografi itu apa? Oke, ada yang bisa bantu jawab? Mungkin teman-teman, apa yang dimaksud dengan kriptografi? Nah, kriptografi di sini bahasa gampangannya adalah suatu metode yang digunakan untuk melindungi informasi. Ya. Suatu metode yang digunakan untuk melindungi informasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa? Kalau kita kaitkan dengan kaidah cyber security, informasi di sini berarti aset kita, aset yaitu data. Oke, nah gampangannya adalah seperti ini, ya. Misalkan saya kirimkan pesan hello, apa kabar? Terus ketika terjadi proses enkripsi, dia berubah menjadi EGZ ABC DEFG. Ya. Nah, ini adalah plain text yang sebelum Anda kirimkan. Ini adalah plain text ya. Plain text-nya adalah hello, apa kabar. Nah, kemudian dengan proses enkripsi, kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Egg. Jadinya adalah EGZ, ABC, DEFG. Nah, teks semacam ini, yang teks yang apa, yang nggak bisa kita baca atau susah kita baca, ini kita namakan sebagai cipher text. Ya. Cipher text. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan atau kita bisa mendefinisikan antara plain text dengan cipher text. Ya. Nah, plain text ini bisa kita artikan adalah suatu informasi yang bisa kita baca secara manual, ya, bisa kita baca dengan jelas, plain text. Ya. Kalau cipher text berarti ini sudah masuk dalam encrypted data.
Nah, bagaimana proses merubah antara plain text ke dalam ciphertext ini? Nah, dari proses di sini, ya, proses ini, terdapat suatu mekanisme atau algoritma yang digunakan untuk merubah dari plain text ke ciphertext. Dan begitu juga sebaliknya, dari ciphertext ke plain text. Nah, proses perubahan dari plain text ke ciphertext, nah itu menggunakan istilahnya algoritma yang kita sebut sebagai cipher. Ya. Kita sebut sebagai cipher. Nah, proses perubahan dari plain text ke ciphertext, ya, proses perubahan dari plain text ke ciphertext, ini yang garis hijau, ini dinamakan sebagai proses encryption, ya, proses enkripsi. Nah, terus kemudian proses antara perubahan dari ciphertext ke plain text, proses perubahan dari ciphertext ke plain text, ini kita namakan sebagai decryption. Ya. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Belum ada. Pak. Belum, Pak. Nah, jadi kalau kita buat suatu diagram, ya, nah di sini ada plain text. Terus juga di sini ciphertext. Nah, posisi cipher berarti tadi ada di tengah, ya. Nah, agar cipher di sini bisa kita gunakan, kita membutuhkan semacam encryption keys, ya, kunci enkripsi. Nah, kunci enkripsi di sini, dia posisinya ada di cipher. Kunci enkripsi ini posisinya ada di cipher. Nah, di dalam cipher di sini terdapat algoritma yang memuat kunci enkripsi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, plain text dia akan dirubah menjadi ciphertext, itu proses enkripsi. Dia dalam proses enkripsinya dia membutuhkan kunci, ya, membutuhkan key. Nah, kunci yang ada di dalam
yang ada di dalam ciphertext ini nanti yang akan dibagikan oleh pengirim, ini sender, ini receiver. Kunci encryption-nya, dia akan dipublish dan akan dibagikan oleh sendernya dan juga oleh receiver-nya. Kalau misalkan salah satu dari antara sender atau receiver dia tidak memiliki encryption keys, ya, misalkan di sisi receiver, kalau dia tidak punya kunci dari receivernya, dia tidak akan bisa decrypt. Dia tidak akan bisa mendekripsi pesan yang ada di sender. Nah, di dalam encryption case ini terdapat key length, ya, panjang kunci. Jadi kalau Anda misalkan mengenkkripsi suatu pesan dengan panjang kunci misalkan panjang kuncinya key length 64, berarti nanti akan ada kombinasi sebanyak 2 pangkat 60 kunci. Oke. Nah, semakin besar atau semakin panjang kunci Anda yang digunakan untuk proses enkripsi atau dekripsi, nah, semakin besar nilai kunci Anda, nah, ini nanti akan semakin susah untuk kita decrypt, ya. Semakin susah untuk kita decrypt. Dan tentu bisa apa istilahnya susah untuk kita bobol. Ini kelebihannya. Dan kekurangannya, semakin besar panjang kunci ini berarti proses enkripsinya itu consume more resource. Consume more resource. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengimplementasikan mekanisme enkripsi dengan key length, let's say, hanya 2 pangkat 8. Panjang kuncinya itu 8 bit. Yang terjadi adalah kombinasi dari 2 pangkat 8 ini akan dapat dengan mudah kita tebak. Ya. Jadi 2 pangkat 8 itu ada sekitar 128 kombinasi, ya. Ya. 2 pangkat 2, 4, 8, 16, ya. 6.
Oke, dari sini jelas? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Masih aman, Pak. Nah, key dalam apa? Dalam kriptografi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah symmetric key, dan yang kedua adalah asymmetric key. Symmetric key dan asymmetric key. Nah, ilustrasinya seperti apa? Nah, misalkan di sini ada sender dan di sini ada receiver. Nah, yang dimaksud dengan symmetric key, kunci antara sender dan receiver, key-nya sama. Nah, di dalam zipper di sini, dia teks yang dikirimkan dari sender ke receiver. Saya misalkan di sini dengan menggunakan kunci KO. Menggunakan kunci key KO. Nah, pesan yang dikirimkan oleh sender di sini, dia akan di-encrypt dengan menggunakan kunci KO. Ya. Nah, oleh publisher di sini, dia akan memberikan kepada sender kunci KO. Nah, kunci KO ini dia nanti oleh sender digunakan untuk mengirim pesan, message. Nah, message-nya ini ada yang garis biru. Nah, ini adalah encrypted message using dengan kunci KO. Nah, garis biru ini. Nah, terus ketika sampai di sini pesan tadi, publisher dia juga menerima kunci yang sama antara sender dengan receiver. Publisher dia juga memiliki kunci yang sama. Key-nya adalah KO. Key-nya adalah KO. Nah, key KO di sini nanti yang dia akan digunakan untuk mendekrypt dua pesan ini. Decrypt. Mendekrypt pesan ini.
Nah, kunci dari symmetric key ini yang biar kita gampang ingatnya adalah kunci antara sender dengan receiver adalah key-nya sama. Ya, key-nya adalah sama. Nah, apa kira-kira kelemahan dari symmetric key ini? Apa kira-kira drawback? Ya. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab? Halo? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin kalau decryption key-nya ketahuan, otomatis datanya pasti bisa di-decrypt, Pak. Kalau decryption-nya ketahuan, Decryption key dari sendernya ketahuan, ya otomatis bisa di-decrypt dari receiver manapun. ya. Oke. Oke, jawabannya hampir benar ya. Nah, kelemahan dari symmetric key di sini adalah kunci ini ya, kunci key-nya karena sifatnya sama antara sender dengan receiver. Nah, kalau misalkan seseorang atau third party, ya let's say di sini attacker ya, attacker di sini tahu atau dia bisa stolen, bisa mencuri, ya, bisa mencuri kunci simetrik ini, maka si attacker di sini dia nanti akan bisa mendekrypt pesan ini. Nah, pesan yang tadi harusnya diterima oleh receiver, karena si A ini tahu ada symmetric key antara sender dan receiver, maka A dia bisa mengintip informasi pesan yang enggak kotak biru 2 ini dengan menggunakan kunci kunci simetrik ini ya. Nah, gimana caranya attacker ini tahu ketika kunci tersebut? Nah, attacker di sini dia bisa memanfaatkan teknik MITM untuk mengintercept komunikasi antara sender dan receiver. Nah, dengan man in the middle attack di sini, attacker dia akan ngambil kunci KO-nya ini untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk mendekrypt pesan antara sender dan receiver-nya. Ya, itu adalah kelemahan dari symmetric key, karena kunci antara sender dan receiver-nya itu sama. Jadi sangat rawan kunci tersebut diambil sama orang dan nanti dipakai untuk mendekrypt traffic. Itu yang dinamakan sebagai symmetric key. Nah, terus kalau yang asimetrik,
Asymmetric key berarti antara sender dan receiver, key yang digunakan berbeda. Ya, key yang digunakan berbeda. Nah, A, dan di sini K. Nah, KA ini kunci yang dimiliki oleh sendernya dan digunakan nanti untuk mengencrypt pesan yang akan dikirimkan ke receiver. Nah, pesan ini dengan menggunakan kunci KA yang ada di sender, dia akan di-encrypt. Kemudian pesan ini dikirimkan ke receiver dengan menggunakan kunci KB. Pesan ini akan di-decrypt. Pesan ini akan di-decrypt. Dan baru setelah itu bisa dibaca oleh receiver. Ya. Nah, itu adalah perbedaan antara simetrik dan asimetrik. Nah, biar gampang ingatnya, asymmetric key berarti kunci antara sender dan receiver berbeda. Ya. Sender dan receiver. Nah, asymmetric key di sini tentu kelebihannya kunci, karena kunci antara sender dan receiver berbeda, dia lebih secure. Ya. Let's say misalkan nanti di sini ada attacker. Attacker, dia berhasil mencuri key B, kunci B. Tapi untuk proses dekripsi pesan, dia, si attacker di sini, dia juga harus membutuhkan kunci A. Karena attacker dia nggak tahu kuncinya A, berarti si attacker di sini dia tidak akan bisa mendekrypt pesan ini. Karena membutuhkan komputasi antara kunci A dan kunci B. Itu kelebihan dari asymmetric key. Nah, terus kelemahannya berarti asymmetric key dia prosesnya lebih lambat. Prosesnya lebih lambat.
Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini? Punten mau nanya. Hmm. Kalau barusan yang di symmetric key kan itu ada publishernya buat ngasih key key buat sender sama receiver. Ya. Kalau yang asymmetric ini key-nya dari mana ya, Pak? Sama sebenarnya juga ada apa? Sebenarnya ada publishernya juga. Sebenarnya ada publishernya juga. Jadi nanti kalau kita kita buat gambarnya. Nah, di sini let's say publisher, ini sender, ini receiver. Nah, sebelum proses encryption tadi, publisher di sini dia akan ngirim key A, dan di sini juga ada key B. Nah, pada saat proses enkripsi ya oleh sender, dia akan melakukan komputasi untuk mengenkript suatu pesan. Nah, proses komputasi enkripsi tadi dia menggunakan perhitungan kunci yang berasal dari key A, dan key B. Ya. Nah, key A dia sudah punya nih pesan kunci ya. Nah, kemudian data tersebut akan ditransferkan ke receiver. Nah, oleh publisher di sini dia ngasih kunci B ini ke receiver. Nah, pada saat proses decrypt, nah, receiver dia akan melakukan komputasi ulang dengan kunci B dan kunci A. Gitu. Ya, jelas? Nah, nanti Jelas, terima kasih. Ini nanti proses komputasinya nanti akan dibahas di minggu depan ya, yang simetrik dan asimetrik ini. Nah, apa sih contoh implementasi yang sering kita temui untuk model enkripsi? Ada yang bisa ngasih contohnya? Nah, kira-kira contoh mekanisme enkripsi yang sering kita temui itu apa di kehidupan kita sehari-hari? SSL. SSL. Gimana tuh SSL? SSL? Detailnya seperti apa, Mas? Tadi siapa yang... Koneksi antara klien sama server itu dia dienkripsi. Enkripsi. Mungkin ini ya, HTTPS ya. Ya. Iya. Nah, HTTPS merupakan contoh implementasi paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari untuk contoh kasus enkripsi. Ya. Kripto ya. Contoh kriptografi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
ini ada sender, dan di sini ada receiver. Nah, kalau kita menggunakan HTTP plaintext, pada saat Anda berkirim data antara sender dan receiver, bentuknya di sini adalah apa? Plain text. Plain text. Antara apa? Kemudian receiver dia juga akan memberikan balasan kepada sender berupa plain text. Nah, dengan HTTP ini berarti informasi yang Anda pertukarkan antara sender dan receiver ketika di internet itu bentuknya adalah huruf apa karakter yang dapat dengan mudah dibaca oleh third party, ya, plain text. Nah, hal tersebut tentu menjadi tidak aman, not secure, karena data di internet itu adalah plain text, semua orang bisa melihat. Nah, kalau misalkan di sini ada attacker, dia melakukan sniffing di dalam jaringan. Attacker di sini dapat dengan mudah melihat informasi yang Anda pertukarkan dalam koneksi antara server dan sender dengan receiver-nya. Nah, terus bagaimana supaya agar koneksi HTTP di sini aman? Kita gunakan improvement dari HTTP dengan menggunakan HTTPS, HTTP Secure. Nah, dengan koneksi HTTPS di sini, informasi yang dipertukarkan antara sender dan receiver di sini kita tulis server ya, ini sender apa? Sender. Traffic data yang dipertukarkan antara sender dan receiver dia encrypted, ya, encrypted data. Encrypted data. Nah, gimana mekanisme proses enkripsi dan dekripsi antara sender dan receiver, yaitu server, untuk koneksi HTTPS ini? Nah, prosesnya gimana mekanismenya? Nah, di dalam server di sini, ya, dalam server dia menyimpan public key dan private key. Nah, sebelum koneksi dimulai, sebelum sender mengirimkan data ke receiver, sender
dia akan mengirimkan request koneksi ke receiver-nya. Pertama, sender di sini dia akan mengirimkan hello message. Oke. Terus setelah receiver di sini dia menerima pesan hello dari sender, receiver atau server dia kemudian akan mengirimkan public key-nya, kunci publik yang terdapat di dalam server ini. Receiver dia akan mengirimkan sending public key. Nah, public key yang dikirimkan oleh server, ya, public key yang dikirimkan oleh server, public key ini nanti yang akan digunakan untuk enkripsi data yang dikirimkan oleh sender. Ya. Yang ketiga, nah, let's say 3, dia mengirimkan pesan plain text ini. Ya. Bentuk plain text-nya ini adalah kotak biru, ya, kotak biru ini. Kotak abu ya, 2 kotak abu ini. Nah, pesan ini sebelum di-send ke server dengan menggunakan bantuan public key, ya, dengan menggunakan bantuan dari public key ini, public key ini nanti yang dia digunakan untuk mengenkripsi 2 pesan ini. 2 pesan ini. Nah, hasil enkripsinya ini adalah kotak. Jadi kotak warna biru. Kotak biru. Nah, kotak warna biru ini sampai di receiver. Ini saya tulis di sini. Encrypted message using public keys. Ya, kotak biru ini adalah encrypted message dengan menggunakan pesan yang dienkripsi dengan menggunakan public key-nya. Ya, public key-nya. Nah, ketika pesan biru ini sampai di receiver, 2 pesan kotak biru ini akan di decrypt, ya, menggunakan private key yang terdapat di dalam server. Ya, private key yang terdapat di dalam server.
Oke. Nah, dua kotak biru ini kemudian dia akan di decrypt, hasilnya nanti berupa plain text yang sama dengan yang tadi dikirimkan oleh sender. Itu jadi plain text. Oke, jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, terus contoh implementasi yang kedua. Ini ada pertanyaan nggak sampai di sini? Belum ada, Pak. Pak. Nah, contoh implementasi proses enkripsi yang kedua adalah dengan menggunakan hashing. Nah, tadi sudah kita sempat bahas sedikit di pertemuan awal tadi. Ada yang sudah pernah ngambil mata kuliah forensik di kelas ini? Digital forensik? Belum. Hah? Ya, ada? Ya. Oke, nanti di mata kuliah ini nanti ada sedikit pembahasan tentang digital forensik ya. Nanti di pertemuan setelah UTS. Nah, konsep hashing dia banyak diimplementasikan dalam dunia digital forensik. Nah, kalau dalam digital forensik di sini kita berarti nanti akan berhubungan dengan barang bukti digital, ya, barang bukti digital. Nah, let's say misalkan Anda bertindak sebagai seorang detektif atau polisi, ya, Anda tindak sebagai polisi. Nah, di sini, polisi di sini, dia terdapat istilahnya digital evidence. Terdapat barang bukti digital. Nah, polisi dia ingin mengambil barang bukti digital yang terdapat di dalam suatu device. Ambil barang bukti digital. Nah, barang bukti digital ini nanti akan disimpan di dalam komputernya Pak Polisi.
Oke. Barang bukti digital ini akan diambil dikopi, istilahnya diambil atau dikopi ke komputernya Pak Polisi. Nah, dalam kaidah digital forensik, ya, barang bukti yang diambil di dalam digital evidence di sini, dia harus sama dengan yang ada di komputernya Pak Polisi. Oke. Misalkan Pak Polisinya dia ngopi dokumen A, tentu di komputernya Pak Polisi, dokumen tersebut juga harus jadi dokumen A. Dokumen A. Baik itu nama filenya sama, isinya sama, tidak berubah satu bit pun. Itu nanti yang akan dikatakan sebagai digital evidence yang valid. Ya. Ini sama antara sumber dan tujuan. Tidak berubah satu bit pun. Kaidah ini, kaidah digital evidence yang valid adalah data tersebut sama antara antara digital evidence di sini dengan data nanti yang akan dikopikan ke Pak Polisi. Ini statusnya sama. Tidak, apalagi ada tidak berubah satu bit pun. Kalau misalkan ada data yang berubah, even hanya satu bit, ya, kalau ada perubahan data, walaupun itu hanya satu bit saja, digital evidence di sini statusnya adalah tidak valid. Kalau ada perubahan satu bit, barang bukti digital tersebut sudah tidak valid atau sudah tidak bisa dipergunakan dalam proses peradilan. Ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya agar barang bukti digital yang ada di sini bisa tetap sama dengan nanti ketika data tersebut dikopikan ke komputernya Pak Polisi. Caranya gimana? Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Halo? Tadi kenapa pertanyaannya, Pak? Gimana caranya untuk memastikan bahwa digital evidence yang terdapat di sini bisa sama dengan nanti data yang dikopikan yang terdapat di dalam komputernya Pak Polisi. Tidak berubah satu bit pun. Dihitung hash-nya, Pak. Dihitung hash. Oke. Nah, ini tadi digital
Di dalam digital evidence di sini yang ada di di komputernya pelaku, misalkan Pak Polisi dia ingin mengambil beberapa data, ya. Ini ada data A, data B, data C, data D, dan data E. Oke. Nah, sebelum Pak Polisi mengkopikan data ke komputer Pak Polisi, ini polisi. Nah, sebelum data ABCDE ini di-copy ke sini, di-copy ke komputernya Pak Polisi. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pak Polisi adalah Pak Polisi menghitung nilai hash di setiap file ini. Ya. Pak Polisi dia akan mengecek nilai hashing dari setiap file ini. Ya. Pak Polisi dia akan mengkomputasi nilai hash untuk masing-masing file A, B, C, D, E. Nah, let's say misalkan file A hash-nya adalah misalkan ya ini A, B, C, D. Terus yang B, E, F, G, H, yang C, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, ini adalah hash value. Ini adalah hash value. Nah, setelah Pak Polisi mengkomputasi nilai hash-nya, baru setelah itu data ABCDE ini dia akan dikopikan ke komputernya Pak Polisi. Dikopi, ya. A, B, C, D. Data di sini sudah berhasil dikopikan oleh Pak Polisi. Nah, kemudian Pak Polisi dia akan melakukan komputasi hash lagi di sini. Nah, Pak Polisi kemudian membandingkan nilai hash A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T. Nah, ternyata nilai hash antara file yang ada di komputernya pelaku dengan komputernya Pak Polisi, nilai hash-nya sama. Nah, ini berarti bisa kita jadikan sebagai valid digital evidence. Ya. Nah,
apa yang terjadi kalau nanti misalkan hash yang ada di file A di sini berubah ir. Nilai hash di file A di sini beda. Nah, di sini ternyata hashnya HRTS. Nilai hash di komputer Pak Polisi HRTS, nilai hash di komputernya pelaku HRTU. Nah, barang bukti ini, ya, yang barang bukti E, dia dianggap barang bukti yang tidak valid. Ya. Nah, tidak valid karena apa? Karena nilai hash-nya berbeda. Ya. Di sini U, yang di sini S. Oke? Jelas semua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ini saya pengen nanya ke teman-teman ya. Materi kita sudah cukup ya sampai di sini. Nanti minggu depan kita belajar tentang komputasi. Nah, saya pengen nanya ke teman-teman semua. Teman-teman, kalau kuliah online kayak gini lebih nyaman kuliah sinkronus kayak gini atau kuliah via YouTube. Jadi saya ngupload materi ke YouTube, teman-teman belajar sendiri. Atau lebih nyaman kuliah yang seperti ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Halo? Kasih pendapat aja nggak apa-apa, nggak ngurangin nilai kok. Nggak apa-apa kalau misalnya ada opini. Apa? Nggak apa-apa kalau ada opini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bebas. Gimana? Saya sih mikirnya mungkin kalau misalnya di YouTube, Mhm. per materi cuma videonya jangan terlalu panjang, Pak. Jadi kayak dibagi-bagi gitu. Oh, gitu. Ya. Oh, berarti pendek-pendek gitu ya, 10 menit gitu ya? Iya, jadi nggak gitu, nggak gitu, nggak bosan gitu. Oh, gitu. Ya. Ada yang lain mungkin? Tapi prefernya kayak gimana? Anda kuliahnya? Kuliah di sinkronus seperti ini atau kuliah belajar mandiri? Anda langsung belajar di YouTube kayak gitu? Kalau saya sih Pak, lebih prefernya ke belajar seperti ini sih Pak. Jadi lebih paham. Oh, gitu. Ya. Ini saya ngajarnya tuh nggak pernah pakai slide ya. Jadi nanti slide itu Anda baca sendiri. Cuman saya kan gaya ngajarnya itu kan emang tangan tuh harus gerak. Jadi kalau di kelas offline itu biasanya slide itu saya tutup, biasanya tinggal nulis di papan tulis aja. Jadi slide itu sangat jarang saya gunakan. Tapi nggak masalah ya, kayak gini ya, kuliahnya kayak gini nggak masalah ya, nggak pakai slide. Nggak masalah. Oh. Nggak masalah Pak. Ya nanti saya coba itu ya, saya coba tampung saran tadi siapa yang cowok tadi. Nanti coba saya cari video editor buat nge-cut video per 10 menit mungkin ya. Oke, ada yang lain mungkin? Ada yang ngasih pendapat? Mirip-mirip sih Pak sama yang sebelumnya, yang di awal tadi Pak. Nah, di bagian per videonya itu kayak bukan emang 10, jadi tadi kan ada satu bagian video itu untuk asimetrik saja Pak, satu bagian lagi untuk simetrik saja. Jadi satu video itu jelasin satu materi aja Pak, supaya enak intinya Pak nyarinya, dan nanti nontonnya cuma yang itu doang Pak, gampang nyarinya. Oke, gitu. Ya. Ini ada yang vlogger nggak di kelas ini?
Ada vlogger yang suka edit video nggak? Biasanya kalau ngedit video itu ya sudah deh, nanti saya coba itu ya. Saya coba cari itu, saya cari aplikasinya buat motong videonya jadi per materi ya. Iya, terima kasih teman-teman atas saran dari teman-teman semuanya. Nanti coba saya perbaiki ke depannya ya. Oke, mungkin untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas kerjasama teman-teman semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Nanti insya Allah kuis sudah mulai bisa diakses besok ya. Jadi nanti untuk absensi Anda, mungkin absensinya masih 0 ya untuk mata kuliah ini ya di kelas ini ya. Masih 0 semua kan. Nah nanti itu absensinya nanti dari pengerjaan tugas kuis ya. Nanti sambil Anda belajar atau warming up untuk UTS. Dan untuk UTS-nya nanti soalnya pilihan ganda ya, pilihan ganda. Soal UTS-nya nanti pilihan ganda. Oke, terima kasih atas kerjasama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.